Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya haturkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung channel saya ini, dan bagi saudara-saudara yang belum mendukung, apabila berkenan saya tunggu dukungannya dan haturkan terima kasih sebelumnya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang berlipat ganda kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang telah lalu, yaitu masih tentang sholat berjamaah atau hal-hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Saudara-saudaraku, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tinggal di daerah yang masjidnya banyak, ada 2, 3 malah di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita memang masjidnya banyak, ada 2 umpamanya. Maka kemana kita harus melaksanakan sholat berjamaah? Di sini saya tidak akan membicarakan masalah jauh atau dekatnya masjid dari tempat tinggal kita. Akan tetapi yang akan dibicarakan yang tentunya sesuai dengan keutamaan yang ditetapkan oleh syariat. Jadi masjid mana yang utama kita melaksanakan sholat berjamaah di sana. Yang pertama di sini, pilih masjid yang paling banyak jamaahnya. Di mana di masjid yang paling banyak jamaahnya, di situ kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Itu yang afdol. Yang afdol kita melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid yang memang jemaahnya paling banyak. Terkecuali kalau di masjid yang jemaahnya paling banyak itu imamnya umpama ahli bid'ah atau imam yang fasik. Artinya imam dalam kehidupan sehari-harinya banyak melakukan sesuatu yang menyalahi syariat atau keluar dari tuntunan syariat, itu fasik. Atau imamnya umpamanya Syiah, maka di saat masjid yang jamaahnya banyak tetapi imamnya seperti itu, maka lebih utama kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang jemaahnya sedikit, akan tetapi imamnya lurus, imamnya baik sesuai dengan ketentuan syariat. Maka lebih afdol di jemaah yang kecil seperti itu. Lalu selanjutnya, ada masjid yang memang jemaahnya banyak, akan tetapi hanya mempunyai satu imam. Hanya mempunyai satu imam yang memang sesuai keutamaannya dengan syariat. Umpama imamnya yang dari masalah keilmuannya memang hanya ada satu yang betul-betul layak menjadi imam di masjid itu. Sementara di waktu itu imamnya tidak ada, entah lagi pergian atau imamnya itu sakit umpamanya.
Maka bagaimana di dalam masalah seperti ini? Maka lebih utama kita melaksanakan sholat di masjid yang sedikit jamaahnya, akan tetapi imamnya sesuai dengan ketentuan syariat yang layak menjadi imam, daripada di masjid yang jemaahnya memang banyak, akan tetapi imam yang biasa mengimami dan sesuai dengan ketentuan lagi tidak ada atau lagi sakit, yang akhirnya tentunya jemaah di sana diimami dengan orang-orang yang tentunya tidak layak menjadi imam. Jadi diimami oleh orang yang gak karuan gitu. Makanya pilih masjid yang jemaah sedikit tetapi imamnya memang layak menjadi imam dari masalah keilmuannya atau fikihnya. Tuh. Bahkan di dua gambaran tadi, jemaah banyak akan tetapi imamnya ahli bid'ah atau imamnya fasik atau imamnya Syiah umpamanya, atau di masjid yang jemaahnya banyak akan tetapi imam yang sesuai keilmuannya lagi tidak ada, lagi sakit umpamanya, sehingga sholat berjamaah diimami oleh imam yang tidak karu-karuan, maka di saat itu bahkan lebih utama sholat munfarid. Lebih utama sholat munfarid. Apabila di yang jemaahnya banyak tidak ada imamnya, atau di jamaah yang kecil juga umpamanya imamnya bermasalah umpamanya, maka itu yang lebih utama kita melaksanakan sholat secara munfarid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kembali lagi masalah selanjutnya, perbandingan antara jemaah antara masjid yang jemaahnya banyak dengan masjid yang jamaahnya kecil. Di sini ada juga keutamaan yang ditentukan oleh syariat, di mana itu menjadikan kita melaksanakan sholat di sana menjadikan keutamaan atau utama kita, lebih utama malah kalau melaksanakan sholat di sana. Seperti begini contohnya, ini yang berhubungan dengan imamnya di masjid itu. Umpamanya begini, kalau di masjid yang jemaahnya banyak akan tetapi imamnya orang bodoh, imamnya. Jadi dari masalah keilmuannya memang sangat kurang. Tidak masalah hukum sholat berjamaah kurang tahu juga, tapi jemaahnya banyak. Masalah keilmuannya rendah, umpama ini. Tapi di masjid yang jemaahnya sedikit, imamnya imam yang memang dalam segi keilmuannya, ilmunya lebih tinggi, dalam fikihnya memang lebih alim, lebih tinggi. Maka di saat kita dihadapkan dengan pilihan seperti itu, maka kita harus memilih, bahkan lebih utama memilih di masjid yang jemaahnya sedikit akan tetapi imamnya imam yang sangat layak menurut syariat untuk menjadi imam.